Recording in progress. Baik, selamat sore teman-teman. Senang sekali bisa hadir sore ini bersama teman-teman. Suara saya terdengar jelas? Jelas. Baik, eh, sebelumnya mohon maaf karena memang eh, pekerjaan yang tidak ada habis-habisnya yang harus saya lakukan. Saya juga tidak bisa bilang tidak sama bos ketika diminta karena Kak Dharma memegang media sosial kantor saat ini dan juga sambil eh, sedang mengumpulkan data karena Agustus besok sudah diminta laporannya. Semoga teman-teman memahami dan tidak mengurangi semangat teman-teman ya. Eh, masih ada 4 karya yang belum Kak Dharma kirim ke Kain revisi. Nah, kalau memang berkomitmen untuk menjadikannya satu buku, silahkan revisi kemarin diperbaiki dan dikirim lagi ke saya sebelum nanti dicetak. eh Setidaknya kelas ini harus ada hasil ya, Siap. bagaimanapun. Saya tidak mau seperti misalnya kebanyakan antologi yang terbit tanpa diseleksi, tanpa benar-benar periksa, karena karya ini merupakan kebanggaan teman-teman, kebanggaan KI juga, karena dengan keterbatasan kita ya, dengan keterbatasan kita, eh, teman-teman mampu menulis sesuatu yang baik, sesuatu yang akan juga menggerakkan teman-teman di luar sana. Nah, mungkin saat ke pertemuan kali ini, Kak Dharma hanya bisa membahas satu cerpen, tapi itu sudah mewakili cerpen-cerpen yang telah dikirimkan ke saya. Nanti mungkin kalau bisa dalam 1 minggu ini saya minta revisinya, karena 1 minggu ini memang cukup lowong. Kalau tidak dikirim dalam 1 minggu ini, Kak Dharma tidak yakin bisa membaca kembali ya karya-karya itu. Jadi mohon teman-teman, jika memang ingin diterbitkan karyanya, silahkan perbaiki revisinya, lalu dikirim ke saya dalam mungkin paling lambat Jumat depan ya. Jumat depan dikirim kembali hasilnya. Mungkin sudah dalam bentuk dummy ya Kak In ya, supaya Bentuk apa saya soalnya? tinggal Bentuk apa? semua revisi teman-teman sudah disatukan, jadi saya tinggal membaca satu 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 dokumen buku gitu ya dari yang semua ya. dokumen. Satu dokumen nanti kita lihat cerpen siapa yang akan menjadi cerpen urutan pertama, urutan kedua, nanti tata letaknya kita atur juga sama-sama. Nanti Oh, itu oke. urusan kain ya, termasuk Siap. pemilihan pemilihan judul antologi ini. Jadi teman-teman semangat, saya bangga membaca karya teman-teman meskipun mungkin ada yang merasa masih pemula, tetapi tentu saja segala sesuatunya kan memang harus dimulai dari langkah pertama ya. Saya yakin teman-teman punya kemampuan untuk menulis selama rajin mengasah kemampuan itu. Karena penulis senior pun, katakanlah kalau ada senior junior, penulis mapan pun ketika dia berhenti menulis, mungkin katakanlah 1 bulan, 2 bulan, kemampuannya juga bisa menjadi turun ya, bisa kembali menjadi penulis pemula. Nah, di sini sebelum saya bahas satu karya lagi, mohon teman-teman camkan 12 catatan ini. Jadi yang pertama adalah pengarang. Itu kan katakanlah dia pengamat ya, pengamat, perenung kehidupan. Dia mencerna setiap kejadian dan mampu menjadikannya cerita. Jadi ketika teman-teman memang berkomitmen untuk menjadi seorang penulis, teman-teman sudah berkomitmen untuk menjadi pembaca yang lahap. Itu kan wajib ya, pembaca yang lahap wajib, entah audio visual, audiobook atau seperti apa cara teman-teman untuk menyerap satu informasi itu disah-sahkan saja. Yang penting memang dalam 1 hari, kalaupun memang tidak menulis, setidaknya teman-teman usahakan untuk membaca mungkin 2 jam, 3 jam seperti itu. Itu karena nutrisi nutrisi otak lah, nutrisi, karena membaca itu kan seperti teman-teman ketahui,
Dia semacam penanaman informasi sebenarnya, tapi di bawah sadar. Dan makanya ketika teman-teman selesai membaca satu cerpen, selesai membaca satu novel, itu pasti keinginan menulisnya menggebu-gebu. Karena seperti itulah menumpuk menumpuk kata-kata yang masuk ke otak itu kan juga harus dikeluarkan. Jadi manfaatkan ketika memang selesai membaca satu novel terus ingin menulis, manfaatkan momen itu, jangan ditunda, langsung tuliskan apapun yang ada di kepala tanpa mengeditnya terlebih dahulu. Gitu caranya. Jadi ada yang namanya free writing. Free writing itu menulis apapun yang ada di kepala, kata-kata seperti apapun tetap dituliskan. Itu yang pertama ya. Kemudian benar-benar yang kedua, pertimbangkan diksi yang teman-teman pilih. Jadi ingat, semua kata dalam cerpen itu tidak ada yang sia-sia. Ia menjalankan fungsinya, baik itu menjelaskan tokoh, suasana, suasana hati, suasana setting cerita atau latar, membuat alur cerita mengalir ataupun mempertajam konflik. Misalnya ada cerita seperti ini. Mungkin di ketika kita menulis pertama kita tidak sadar ya. Tapi kalau pembaca jeli, pasti dia akan dapat. Misalnya ada kata seperti ini. Ia tak lebih adalah pecundang yang kalah. Bukankah pecundang itu memang orang yang kalah? Adakah pecundang yang beruntung? Adakah pecundang yang menang? Yang namanya pecundang pasti orang yang kalah. Jadi bisa kita hapus kata yang kalah. Cukup saja mengatakan ia adalah pecundang. Pecundang sejati atau pecundang apa. Yang penting Mantap jangan, itu senang sejati. iya, pecundang yang kalah. Pecundang yang memang orang yang kalah kan. Mana ada Betul. pecundang orang yang menang. Jadi benar-benar usahakan sabar ketika menulis. Jangan terburu-buru. Terburu-buru di sini artinya terlalu cepat ingin membaginya ke Facebook, mengunggahnya ke media, mengirimnya ke media, atau misalnya katakan lomba menulis. Perhatikan benar-benar, baca kalau perlu sampai 30 kali. Baca itu karyanya sampai benar-benar dirasa, oh ya sudah ini yang pas. Bahkan eh saya sendiri ketika misalnya mengirim tulisan ke media, ketika saya punya kebiasaan seperti ini. Ketika misalnya malam ini saya kirim tulisan ke media, salah satu media. Besoknya pasti saya baca kembali email itu. Dan yang sialnya ketika saya menemukan ada lagi kata-kata yang sebenarnya seharusnya saya tidak perlu tuliskan, harusnya saya coret. Tetapi kenapa saya tidak? Jadi saya terkadang menyesal, menyesal. Aduh, kok buru-buru sekali, padahal masih bisa diedit lagi supaya lebih bagus. Jadi benar-benar teman, kalau misalnya ada katakanlah di cerpen lintas ini bagus sebenarnya Kain. Hmm. Kalian bisa membahas satu karya satu sama lain. Jadi di grup dilempar, tolong dong. Jadi semua wajib membaca, semua wajib memberi krisan. Jadi misalnya ada 10 orang saja yang saling membaca karya itu sudah satu grup yang sangat produktif karena teman-teman menjadi pembaca pertama untuk karya teman yang lain kan. Berbeda Iya. ketika teman-teman hanya menulis satu karya dan mungkin hanya Kak Iin yang baca atau satu orang yang baca. Kalau misalnya satu karya dibaca oleh 10 orang, pasti ragam kerisan yang masuk itu kan lebih banyak dan itu akan memberi insight yang lebih kepada si penulis. Jadi jangan malu, Kadang-kadang jangan. suka gini Kak, mereka pada malu kalau karyanya dibaca teman-teman sendiri. Nggak usah jadi penulis, nggak usah jadi pengarang kalau mending Ada yang mending seperti itu. mending gantung mending gantung pena, mending ubah ubah cita-cita jadi penulis, mending lupakan jadi penulis karena bagaimanapun pembaca karya karya teman-teman itu akan dibaca orang suatu hari. Dan oke lah kalau misalnya gini, melempar ke grup aku dibaca, apa sih kemungkinan terburuk ketika misalnya karya itu jelek? Ditertawakan, diceritakan sampai kapanpun, sampai kapan diceritakan, kan itu cuma sebentar. Dan kalaupun misalnya ada yang menertawakan, ada yang mengatai jelek, nggak apa-apa, yang penting kan sudah menulis gitu. Hmm. Kalian sudah punya karya yang bisa dibaca orang, daripada misalnya orang yang menertawakan sementara orang tersebut belum punya karya sama sekali. Orang itu belum melempar karyanya ke grup. Jadi bisa kita katakan teman yang menulis ini dan mengirimkan ke grup sudah punya sesuatu yang sudah punya karya kan, meskipun katakanlah ada yang mengatakannya jelek.
tidak usah tidak usah pedulikan itu. Yang penting intinya adalah kalian mau belajar, kalian mau berkarya, kalian mau dikritik karena namanya penulis itu harus siap dikritik oleh teman sendiri, oleh orang tua. Saya sendiri, kalau teman-teman percaya suami saya itu, dia selalu mengatakan dia itu ada editor yang kejam karena setiap serius, kalau setiap setiap saya menulis, dia adalah orang yang pertama yang akan mengatakannya jelek. Kalau bagus dia bilang bagus, tapi kalau dia bilang jelek, ini kok kayak gini sih? Jadi saya harus menghadapi dia dulu sebelum saya mengirimkan tulisan saya ke media. Saya harus menghadapi semua kata-kata yang mungkin bisa dikatakan, aduh, bisa menurunkan semangat saya ya. Tetapi Hmm. saya sadar Hmm. kemudian bahwa semua perkataan itu benar adanya. Semua perkataan itu membuat tulisan saya menjadi lebih lebih bagus. Jadi saya siap menerima itu. Begitupun juga teman-teman ketika misalnya sudah punya karya terus malu, ya nulis buat apa? Nulis buat apa coba? Kalau takut dibaca, takut dikritik, kenapa? Apa misalnya kalau ditertawakan? Ya sudah, ya tertawakan terserah. Saya tidak peduli, saya punya karya. Daripada kalian misalnya belum ada sama sekali kan. Dan Iya. betul-betul grup ini saya rasa bisa menjadi satu grup yang teman-teman bisa andalkan. Kalau teman-teman solid satu sama lain, saling membaca karya, saling memberi saran. Kamu tokohnya kayaknya lebih bagus gini deh. Atau mungkin tiba-tiba ada yang berkomentar, boro-boro Kak, tulisan saya sendiri belum beres-beres. Tapi setidaknya seperti ini, kita kan kita bisa belajar dari tulisan orang lain. Ketika misalnya ada satu teman yang melempar ke grup, teman-teman justru bisa belajar dari situ. Wah, ini nih, aku nggak boleh ngelakuin ini nih karena ternyata itu jelek. Jadi setidaknya ketika kita membaca orang lain, kita juga belajar. Karena membaca itu juga sebenarnya adalah belajar. Ketika teman-teman membaca, kalau misalnya sudah terlatih membaca beberapa karya, pasti sudah bisa mengetahui, oh ini bagus, ini belum bagus, ini jelek, jelek amat misalnya. Nah, jadi jangan lewatkan ketika ada satu teman di grup mengirimkan karya, baca, lihat kelemahan apa yang dia punya, yang kamu bisa apa perlihatkan ke dia. Jangan kayak gini dong. eh Tokohnya lemah, tokohnya tidak menarik. Bisa kan memberikan saran seperti itu. Nah, dengan memberi saran seperti itu, teman-teman juga mendapat insight untuk karya sendiri. Oh, eh, tokoh saya nggak boleh kayak gini, kayak gitu. Jadi manfaatkan grup ini untuk membuat kalian menjadi pengarang yang lebih baik dari sebelum bergabung ke grup ini. Gitu ya. Nah, eh, kemudian yang ketiga, eh, beberapa karya memang terkesan konfliknya datar ya. Apa memang tapi tidak apa-apa karena kita kan namanya baru belajar menulis ya. Kita baru belajar menulis, kita baru belajar menciptakan konflik. Nah, yang jelas kita perlu tahu bahwa tanpa konflik itu tak ada cerita. Mungkin cerita-cerita pendek zaman tahun 80-an mungkin seperti itu yang datar, tidak ada konflik, bercerita saja. Tetapi perkembangan cerpen belakangan ini memang dia sudah harus mengutamakan konflik. Apa konfliknya? Tanyakan itu ketika teman-teman menulis, konfliknya apa nih? Seberapa besar konfliknya? Kemudian dengan siapa? Apakah penulis sudah bisa mengidentifikasi konflik ini dengan tokoh lain? Artinya kan manusia dengan manusia atau dengan diri sendiri. Artinya ketika dengan diri sendiri kan dia konfliknya internal atau dengan alam. Misalnya ada penulis yang menghadapi pertambangan besar-besaran di kampungnya dan dia tidak setuju karena misalnya sumber air jadi keruh, udara jadi tidak sehat. Nah, itu kan contoh konflik penulis dengan alam sekitar. Misalnya ada kisah seorang polisi dan bandit yang duduk berdampingan dalam sebuah bus. Diceritakanlah polisinya seperti ini, sibuk dalam pikiran masing-masing. Si bandit juga sibuk dalam pikiran masing-masing. Duduk tuh sama-sama dalam misalnya katakanlah perjalanan dari Pulau Gadung ke Jogja, duduk semalaman berdampingan. Si polisi tidak tahu kalau si orang yang di sampingnya ini adalah bandit yang buronan yang sudah dikejar bertahun-tahun. Si buronan ini juga tidak tahu kalau yang di sampingnya itu adalah polisi yang mencari-carinya. Nah,
ketika misalnya hal itu terjadi, nah kan tidak ada konflik, tidak ada konflik. Padahal mereka tokoh ini sangat punya kesempatan untuk menciptakan satu konflik yang menarik. Misalnya tiba-tiba si si bandit ini tunduk, terus rambut palsunya jatuh, akhirnya ketahuan sama polisi mencarinya. Itu cara kita menciptakan konflik. Jadi eh, apa konflik cerita ini harus bisa dijawab ketika menulis seberapa besar konfliknya. Itu ya. Nah, satu yang harus kita ingat juga adalah pembaca merupakan eh, aspek yang terpenting ketika kita menulis. Apakah tulisan kita mampu menghibur pembaca? Apakah cerpen kita mampu melibatkan pembaca dengan konflik yang kita bangun? Apakah dia bisa merasakan ketika misalnya tokohnya sedih, pembaca juga ikut menangis? Pasti deh teman-teman pernah membaca cerita ketika membaca novel misalnya ketika tokohnya dianiaya, ikut merasakan emosi kan dengan yang menganiaya. Nah, ketika misalnya satu cerpen gagal, itu apapun yang terjadi eh, hanya penulis yang heboh sendiri, tetapi pembaca tidak merasakan apa-apa. Nah, itu kan tulisan yang sia-sia dan tulisan tidak berhasil. Nah, setelah konflik, apa yang harus dicari lagi nih? Karakter, karakter, karakter cerpen teman-teman itu harus berkesan. Berkesannya, coba mungkin teman-teman ada yang pernah baca majalah Bobo ya. Nah, Oh majalah iya. Bobo kenapa sangat kenapa Bobo sampai hari ini masih masih menjadi Oh tokoh yang masih. memorable? Apa kira-kira atau si Komo, si Komo katakanlah Harry Potter. Karena dia unik, dia unik dan dia punya ciri fisik yang mampu kita ingat sepanjang masa. Nah, apa bedanya, apa spesialnya karakter yang teman-teman miliki? Kalau sekadar nama yang unik, mungkin dia bisa dengan mudah dilupakan. Tetapi ketika misalnya teman-teman berhasil menciptakan satu tokoh yang membuat pembaca bersimpati, misalnya cara tertawanya yang unik, caranya misalnya kalau kalau ada satu tokoh yang ada satu tokoh di cerpen saya itu ketika dia panik, dia garuk pantatnya. Mohon maaf sebut itu ya. Dengan hal-hal detail sekecil itu kita bisa membuat pembaca kita tahu, bisa membayangkan oh karakternya seperti ini, rambut ikalnya yang selalu bepek misalnya jarang kena sampo. Itu hal-hal yang bisa teman-teman tambahkan selain sekadar memberikan "Oh, dia Hana, dia sahabat kecil saya." Ya, so what? Ada apa dengan itu? Kenapa dia harus menjadi tokoh? Karena kalau dia tidak unik, buat apa dijadikan cerita? Buat apa dibikinkan cerita kalau dia biasa-biasa saja? Harus ada sesuatu yang unik di tokoh ini sampai kita menjadikannya satu cerita. Jadi pembaca harus bersimpati dengan dia. Apapun mau dia jahat, mau dia baik, pembaca harus bersimpati. Sama dengan tokoh Joker kan. Joker itu kan sebenarnya di cerita-cerita awal Batman itu kan kita sangat jengkel kan sama dia, tetapi ketika kita melihat film Joker dengan dia sebagai tokoh utama, kita akhirnya bisa memahami kan kenapa dia menjadi seperti itu. Nah, jadi penulis yang baik adalah penulis yang bisa membuat pembaca bersimpati kepada tokoh yang jahat sekalipun. Bayangkan, kalau tokoh protagonis kan enak aja kita simpati karena dia tampan, misalnya dia baik hati, dia suka menolong, dia ramah, meskipun teraniaya. Tetapi kalau tokoh jahat, mana bisa kita bersimpati kalau dia suka misalnya katakan yang paling ekstrim, dia suka memerkosa, mohon maaf. Katakan seperti itu. Bagaimana kita bisa bersimpati dengan tokoh seperti itu? Nah, kemampuan pengarang ditentukan dari bagaimana ia membuat pembaca bersimpati. Mengapa ia istimewa? Mengapa dia harus dibikinkan cerita? Itu yang harus teman-teman pikirkan. Nah, nah dalam selanjutnya dalam satu cerita itu ada yang namanya detik-detik gelap. Detik-detik itu eh, ada satu masalah yang dihadapi tokoh kayaknya mungkin pernah dengar kata pepatah ya, sudah jatuh tertimpa tangga lagi, sudah ditertimpa tangga ditabrak lagi, terus sudah ditabrak dilarikan ke rumah sakit, ambulansnya kejungkir di jembatan, jembatannya roboh misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi memang kita bisa membuat pembaca tuh merasakan bahwa
masalah ini terlalu besar untuk dihadapi tokoh. Ketika pembaca merasa masalah ini terlalu besar, nah pembaca mulai merasakan nilai-nilai dramatik dari cerita yang kita buat. Kita membuat pembaca berpikir mustahil masalah ini bisa diselesaikan. Dengan seperti itu, dia akan terus membaca cerpen kita sampai akhir. Dan karena dia penasaran ini endingnya gimana sih? Entah itu happy ending atau nanti sad ending itu urusan belakangan, tetapi teman-teman sebagai penulis mampu membuat pembaca terus membaca. Bahkan ketika cerpen itu berakhir, pembaca tuh masih mau. Aduh, kok sudah selesai? Kok saya kan masih mau baca. Jadi pertanyaan apa yang terjadi selanjutnya itu selalu selalu dijaga ketika kita menulis. Apa yang terjadi selanjutnya? Setiap selesai satu kalimat, pikiran pembaca itu akan selalu bertanya-tanya, apa nih selanjutnya? Apa selanjutnya? Apa selanjutnya? Pertanyaan apa yang terjadi selanjutnya itu akan menjadi candu di kepala pembaca dan dia akan betah membaca tulisan teman-teman. Ya, nah eh, yang selanjutnya ingat menulis adalah keterampilan, termasuk ya tadi merangkai ketegangan yang membuat membuat pembaca penasaran. Keterampilan di pertemuan awal pernah saya katakan ya, keterampilan membaca, keterampilan menciptakan adegan, keterampilan menciptakan karakter, menciptakan konflik, menciptakan metafora itu adalah semua keterampilan. Nah, karena keterampilan tentu saja harus disah. Kalau tidak diasah, pasti tumpul sama seperti pisau. Jadi ketika teman-teman, oh saya mau jadi penulis, saya mau jadi penulis yang bestseller, karya saya dibaca banyak orang ya. Mulai dulu dengan menulis, menulis dulu jangan jangan sampai cita-cita menjadi penulis itu hanya ada di angan-angan saja. Jadi ya mimpi terus, nggak bangun-bangun kan, akhirnya nggak jadi penulis. Lalu untuk mewujudkan keinginan itu, usahakan menulis setiap hari. Jadi karena begini, Kak Dharma juga mengalami itu. Ketika misalnya sekali berhenti, misalnya nih tidak menulis sehari, sudah nih capek, banyak tugas, banyak kerjaan, sudah. Oke, 2 hari tidak apa-apa. 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan berlalu, akhirnya tidak sadar bahwa sudah 3 bulan tidak menulis sama sekali. Nah, ketika mau menulis lagi, itu akan pasti susahnya setengah mati, sama lagi belajar menulis dari nol. Karena pikiran tidak lagi terasa untuk menuangkan gagasan. Tangan juga sudah kaku untuk mengetik atau menulis. Jadi benar-benar satu langkah yang keras ketika misalnya teman-teman tidak mau itu terjadi, yaitu tadi cukup katakanlah kalau terlalu banyak 1.000 kata, 250 kata per hari, 15 menit. Selama konsisten itu akan coba coba dulu 1 minggu. Ketika 1 minggu teman-teman akan merasakan kemampuan menulis teman-teman pasti akan meningkat. Tidak harus menulis apa, yang penting apa saja yang terlintas di kepala, kejadian apa hari itu, misalnya mimpi yang dialami tadi malam, kita bertemu dengan apa, kita bertemu dengan siapa hari ini, orang yang membuat kita jengkel hari ini, orang yang membuat kita kagum hari ini, atau film yang menarik yang kita dengar, atau podcast yang seru dan lain-lain. Banyak sekali yang bisa ditulis selama teman-teman mau menulis. Nah, terakhir selalu berada di lingkaran pertemanan yang mendukung apapun yang teman-teman sukai. Kalau misalnya suka mau jadi penulis, bergaul dengan lingkaran lingkaran yang mendukung mendukung kepenulisan itu. Karena ketika misalnya teman-teman nih, malas gabung di cerpen lintas, eh, apa mentornya galak, Kak In galak misalnya katakan seperti itu ya, males keluar, akhirnya sibuk dengan kuliah, sibuk dengan kehidupan masing-masing, akhirnya ternyata tanpa sadar teman-teman sudah benar-benar jauh dari dunia kepenulisan, akhirnya sudah eh, berhenti padahal mungkin pernah mengirim satu cerpen ke media begitu ya. Jadi memang pertemuan-pertemuan seperti ini harus, katakanlah ketika misalnya nanti kelas saya berakhir, semoga masih ada lagi mentor nanti yang baru yang bisa teman-teman yang teman-teman bisa panggil untuk sharing, karena setidaknya mungkin
kalau misalnya per minggu itu susah, setiap 1 kali sebulan harus ada semacam ini ya. Kalau kalau di agama mungkin kan ada namanya siraman rohani ya, siraman rohani. Jadi karena gairah kepenulisan itu sama dengan iman sebenarnya, naik turun. Kalau habis dengar ceramah, habis dengar khutbah, biasanya iman kita tuh naik. Habis dengar kayak gini, ikut kelas kayak gini, gairah menulis kita tuh meningkat. Tetapi ketika misalnya sudah lama tidak pernah dengar, tidak pernah lagi ikut kelas menulis, ya sudah akan hilang dengan sendirinya. Jadi ketika rajin-rajin cari kelas-kelas menulis, jadi Kak Dharma sendiri sampai sekarang ketika ada kelas menulis yang bagus pasti Kak Dharma usahakan ikut meskipun ya untuk ikut kelasnya harus menabung dulu. Katakanlah kelas menulisnya Pak Ais Laksana, kalau kalau teman-teman bisa ikut itu salah satu kelas yang Kak Dharma rekomendasikan ya kalau teman-teman besok-besok punya rezeki untuk ikut kelas itu. Mungkin itu dulu, ada yang ingin ditanyakan sebelum saya ke karya yang ingin saya bedah hari ini? Halo, Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya, menanggapi, atau mengusulkan sesuatu. halo, sebenarnya. Ya, silakan Hen. Ya, kan aku pernah nulis cerpen itu kan berapa itu kan kalau di media kan kadang kan apa ada peraturan misalnya 9.000 karakter gitu ya biasa atau 10.000 karakter ya. Nah kalau lebih dari itu kirimnya enakan kemana gitu loh. Kalau ke media kayak koran gitu kan kadang suka ada aturannya berapa karakter maksimalnya. Oh, jumlah panjang Ya, naskah. ya itu enak kan kalau misal lebih dari 10.000 karakter itu enakan di mana itu ya masuk itu apa kirimnya itu loh. Kita di mana enaknya? Kalau yang lebih dari 10.000 karakter bisa kirim ke ini, Baca Petrako. Baca Petra itu dia cerpennya panjang-panjang, atau kirim ke omong-omong.com. Baca Petra, Baca Petrako, nanti saya kasih tokain di chat ya. Baca Oke. Petra, oh atau omong-omong.com itu dia menerima cerpen karena dia digital, dia tidak lagi membatasi jumlah kata. Kalau misalnya punya karya yang panjang, kenapa tidak jadikan saja novelet? Kalau katakanlah 50.000 karakter, yang ini jadikan saja novelet, bikin bagus terus kirim ke penerbit kayak gitu. Tapi kalau memang suka yang 15.000 karakter sampai 20.000 karakter di Paca Petra sama omong-omong.com itu bisa memuat seperti itu ya. Iya Ada ya. lagi? Ada lagi yang lain? Saya izin bertanya, Ya, so. gimana Kak caranya buat kayak ide itu tuh jadi nggak terlalu panjang gitu loh Kak. Kan kalau cerpen ada batasan katanya ya. Terus gimana caranya biar nggak terlalu bertele-tele gitu Kak. Ini Baik, Maya ya? kalau kalau cerita yang bertele-tele itu seperti ini. Teman-teman usahakan selalu menulis outline. Jadi kelemahan penulis penulis itu kan sebenarnya memang kadang tidak mau membuat outline karena begini. Kan saya selalu mengatakan bahwa ada dua permasalahan besar penulis itu. Kalau dia nggak kebanyakan ide, dia dia kehabisan ide. Nah, ketika teman-teman kebanyakan ide, coba outline satu-satu. Kan tadi tidak mau bertele-tele. Outline dulu nih. Eh, itu kan diidentifikasi idenya. Nah, katakanlah ada 5 ide. Ide mana yang paling kuat? Karena ketika ide itu kuat, dia bisa berpotensi menjadi satu cerita yang baik. Tetapi kalau ide itu tidak cukup kuat, dia harus dilanjutkan dengan riset lagi untuk menguatkan idenya. Jadi belajarlah, Maya, belajar membuat outline. Apa sih yang ingin saya sampaikan di cerita ini? Pelajaran apa sih yang ingin saya sampaikan? Pesan apa sih yang ingin saya beritahukan kepada pembaca? Seperti itu. Jadi identifikasi dulu. Ketika teman-teman tidak tahu apa yang ingin disampaikan, itu pasti akan kesulitan setengah mati. Akhirnya jadi bertele-tele. Ini misalnya katakan ada 3 tokoh. Yang mana 3 tokoh di antara ketiga tokoh ini yang paling menarik untuk dibuatkan cerita. Seperti itu ya. Jadi salah satu cara yang bisa Maya tempuh adalah membuat
outline, membuat kerangka tulisan, diidentifikasi satu-satu. Namanya katakanlah ada ide satu tokoh, eh oh tokoh ini namanya ini lah. Yang pernah saya katakan tentang backstory kan, backstory cerita itu tentang satu Betul. tokoh yang perlu dieksplor. Ada lagi? Ada lagi yang lain? Sekalian saya ngingetin teman-teman ya, tadi yang Kak Dharma bilang soal buku. Jadi kalau kalian mau bilang paling lambat hari Jumat nyampe ke Kak Dharma, berarti ke saya harus lebih awal dari itu. Mungkin hari Rabu atau Kamis gitu ya, teman-teman. Saya tunggu revisinya. Oke, ada yang lain? Aku lagi, coba. Oke. Ya. Cara itu kan biar kita tuh nggak kehabisan nama karakter tuh gimana itu? Jadi kan kadang suka bingung. Kenapa? Kenapa? Biar kita itu nggak kehabisan nama karakter gitu loh di cerpen-cerpen gitu. Kehabisan apa? Nama karakter, tokoh karakter. Nama? Nama. Ya Nama nama. orang? Nama. Ya Nama kadang kan tokoh? suka bingung kadang suka mikir ini namanya siapa lagi nih di cerpen ini gitu loh. Udah kamu pakai nama kamu sendiri aja. Ya itulah. Nama Salah keluarga. satu yang termudah cari nama-nama, katakanlah nama-nama orang Batak, nama-nama tergantung dulu karakternya, karakter orang mana ini. Itu terkadang yang paling mudah seperti itu. Jadi tentukan karakter karakter kamu tuh misalnya orang Jawa. Nah, ya sudah Google Google nama-nama khas Jawa. Kalau orang Batak, Google marga-marga khas Batak yang memang, tapi pemilihan marga ini juga harus hati-hati ya, jangan sampai karena setiap marga atau nama belakang itu kan punya makna ya. Ada nama belakang yang memang hanya distandang oleh eh, status status sosial tertentu. Jadi memang perlu riset lagi. Jadi kalau kehabisan nama, eh, ada ada satu cerpen yang suka saya baca itu tukang ojek. Eh, di situ nama tokohnya Hakasa, Hakasa Tony. Jadi Hakasa Tony itu artinya hasil kasih sayang antara Tommy dan Eni gitu. Bayangkan. Dia Keren juga itu. Hakasa Tony. Jadi kirain itu nama Jepang kan. Ternyata eh, itu merupakan singkatan nama dari orang tuanya. Hasil kasih Heeh. sayang. Oh bukan, iya hasil kasih sayang Tommy dan Eni gitu. Jadi kayak gitu. Jadi ketika misalnya teman-teman bingung, ah cari singkatan nama yang bikin lucu. Tapi tergantung sih cerpen yang mau dibuat ini cari komedi serius atau kan nggak mungkin tiba-tiba cerpen serius tiba-tiba kasih nama yang lucu. Jadi tone tone cerpen itu memang juga harus dipertimbangkan sih. Jadi kalau kalau bingung coba lihat lagi daftar nama di kelas, teman-teman di kelas, pilih aja acak dari situ. Terkadang ada tuh teman saya suka ya balas dendam ketika misalnya ada teman yang tidak disukai di dalam kelasnya, dia jadi tokoh jahat. Dijadikan Tokoh tokoh jahat. antagonis ya. Iya, jadikan tokoh antagonis, tapi tentu saja kan harus dikemas meskipun hanya meminjam namanya, usahakan fisiknya jangan sampai mirip-mirip amat kan. Jadi usahakan yang tolak belakang. Jadi dia nggak merasa oh dia hanya pinjam nama. Kan dalam setiap penulisan fiksi kan setiap nama kejadian itu jika sama adalah kebetulan belaka kan. Jadi ngelesnya bisa di situ. Wah kebetulan aja pas nulis cerpen ini aku ingat kamu. Jadi tokohnya saya namai kamu. Kayak gitu aja ngelesnya. Ngelesnya harus pinter. Hmm. Atau Oke. ini lagi kalau perlu nanya ke tukang apa RT, Pak, saya bisa minta nama-nama yang penduduk sini nggak? Nah, kayak gitu. Kalau sampai kehabisan ide seperti itu ya, tapi kayaknya mungkin lebih bermasalah bagaimana mencari nama yang unik sih sebenarnya ya. Karena nama kan banyak banget. Tapi bagaimana kita menciptakan nama yang unik tuh yang memang susah dibikin aja perpaduan bunyi yang memang kayak kayak ada tokoh saya yang namanya Yandul. Jadi saya namakan Yandul. Pokoknya nggak tahu tiba-tiba eh, muncul begitu saja Yandul, Yandul, Yandul. Ya udah. Jadi terkadang jangan jangan terlalu lama. Kalau misalnya stuck di nama,
nanti dulu, tinggalkan dulu. Katakanlah dia kasih nama dulu A, B, C gitu. Jadi nanti ketika misalnya ceritanya sudah utuh, baru kembali mencari nama tokoh. Oh, Setidaknya dibuatkan yang kode dulu ya. ya kode dulu karena takutnya stuck di situ akhirnya nggak nulis-nulis. Akhirnya Hmm. ceritanya idenya kan menguap. Jadi ketika teman-teman misalnya nulis nih, eh, tiba-tiba yang terbayang itu hanya endingnya. Ah, saya mau bikin cerpen tapi endingnya kayak gini. Ya udah terus aja dulu endingnya, nggak apa-apa. Menulis cerpen itu nggak harus selalu dari pembuka dulu. Bisa 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 jadi kita sudah tahu. Oh, saya mau bikin cerpen, endingnya akan seperti ini. Nggak apa-apa. Jadi nanti kita sambil seiring waktu berjalan kita benahi satu-satu nulis ending, kemudian nulis konfliknya, baru kita cari pembuka ceritanya. Nggak harus pembuka alur sampai ending, nggak harus begitu. Jadi mana-mana yang terpikir lebih awal dan ketika ada masalah jangan stuck di situ. Kalau misalnya katakanlah Kak, writer's block gitu. Bagi saya writer's block itu adalah satu excuse orang malas karena eh, ketika kita writer's block sebenarnya itu adalah pertanda otak lagi lelah. Jadi kalau misalnya lagi buntu, berhenti dulu nulisnya, refreshing dulu, cari udara segar, keluar rumah, hirup udara segar, atau nonton film, dengar musik, apa saja yang bisa mengalihkan, lalu setelah itu balik lagi. Nah, kalau biasanya buntu itu terkadang kurang riset sebenarnya, kurang riset atau kurang baca. Jadi baca lagi karya orang lain, baca buku apa saja yang nanti tiba-tiba, oh akhirnya kayaknya bagus kayak gini. Atau ngobrol dengan orang, ngobrol dengan teman. Terkadang dari ngobrol dengan teman itu akhirnya bisa menyelesaikan cerpen kita. Saya berkali-kali seperti itu. Saya punya draft yang lama sekali di laptop, mungkin ada 2 tahun, tahunan lah di laptop saya abaikan begitu saja karena saya belum menemukan ending yang tepat untuk itu. Tapi tiba-tiba saya ketemu teman lama ngobrol di WA, dengar dia misalnya cerita kepikirlah, oh kayaknya bagus nih jadikan ending. Tapi tentu saja bukan ceritanya dia ya, hanya hanya dapat ide dari situ dari obrolan. Jadi dari obrolan itu teman-teman bisa mencari ide makanya jadilah pendengar yang baik. Penulis itu adalah pendengar yang baik karena akhir-akhir ini kan kita sangat sulit mencari pendengar ya. Semua orang kayaknya mau bicara, semua orang mau dia hanya mau diperhatikan tetapi tidak mau memperhatikan. Nah, ketika teman-teman ingin jadi penulis, belajarlah menjadi seorang yang memperhatikan gitu. Tuh. Ada lagi satu lagi pertanyaan terakhir sebelum saya ke cerpen. Ayo teman-teman, masih ada lagi kah? Kalau udah nggak ada, langsung aja Kak masuk ke cerpen. Oke, ini cerpen kebetulan ada penulisnya ya, Lina ya. Gak apa-apa ya, Dharma. Ya, Ini nggak juga apa-apa. teman-teman tolong perhatikan karena ini saya rasa bukan hanya dilakukan oleh Lina tetapi rata-rata teman yang lain juga sama. Jadi sekalian saya membahas satu cerpen, sekalian juga untuk teman-teman yang lain. Jadi mohon jangan karena ini karyanya Lina, yang lain tidak mau memperhatikan. Begini, eh dari segi judul, eh ini Kak Dharma sampaikan yang pedas-pedasnya dulu ya. Dari segi judul ini belum menarik. Ini belum menarik. Jadi terlalu biasa. Jadi nanti cari lagi judul yang lebih membuat penasaran. Pertimbangkan. Tapi ingat, eh, ini kan karyanya Lina ya. Jadi hak prerogatif Lina untuk menerima saran saya, mau menerima saran saya silahkan, tidak diterima juga. Kalau misalnya, ah bagus kok Kak di pengalaman waktu masa kanak-kanak, ya sudah silahkan. Nah, kata oleh ini sebenarnya kecil tapi mengganggu. Terkadang kita masih dipengaruhi oleh gaya penulisan nama ya, judul oleh ketika kita menulis cerpen atau tulisan kreatif itu sebenarnya kata oleh itu membuat tulisan kita jadi kaku. Jadi hapus aja kata oleh, langsung judul nama penulis, tidak usah pakai oleh. Kemudian oke, apa permainan yang paling menyenangkan semasa kanak-kanakmu? Cerpen ini sebenarnya sudah dimulai dengan pertanyaan yang baik. Itu sudah cukup memantik.
pembaca untuk bertanya, apa ya pengalaman permainan masa kecil? Nah, pertanyaan itu hadir dari temanku yang bernama Hana. Oke, eh saya membaca cerpen ini kan ternyata dia obrolan WA. Adakah obrolan WA yang seperti ini, Lina? Eh, ketika misalnya seseorang penasaran dengan seseorang yang lain, apalagi ini teman ya, dan kecuali kalau misalnya cerita ini dibangun ketika masa pandemi COVID. Tiba-tiba hari pertama ketika satu orang murid baru datang di sekolah diperkenalkan oleh ibu guru, tiba-tiba besoknya sudah nggak boleh sekolah lagi, sekolah ditutup karena ada wabah COVID. Nah, kalian terlanjur Hana dan Nina ini terlanjur merasa klik, karena kebetulan duduk satu bangku, tukaran nomor WA, akhirnya percakapan itu berlanjut di WA karena tidak bisa ketemu. Karena percakapan-percakapan ini harus ada alasannya kenapa harus terjadi di WA. Gitu ya. Jadi berikan satu pengantar, berikan satu pengantar. Ini kan sebenarnya tidak di awal-awal itu tidak ada yang menjelaskan bahwa percakapan antara dua orang ini terjadi di jalur WhatsApp. Tidak ada. Jadi tiba-tiba ngobrol aja, nanya, lempar pertanyaan, jawab. Jadi akhirnya jadinya cerpen ini seolah-olah benar-benar seperti disetting untuk mengikuti kemampuan penulis. Benar-benar penulis menjadi seseorang yang sangat berkuasa yang menentukan karakternya mau apa. Pokoknya kamu harus bilang ini supaya dijawab sama ini seperti ini. Jadi benar-benar diatur akhirnya dialognya tidak natural. Nah, jadi aku rasa sama kisah semasa aku kanak-kanak tidak ada yang tidak mengenakan. Dulu masa kanak-kanakku sangat menarik. Titik. Walaupun aku belum sekolah. Ingat, ini juga keterampilan menggunakan kata penghubung ya. Ingat, walaupun aku belum sekolah, itu kan kalimat patah sebenarnya. Tidak harus mungkin ini maksudnya. Dulu masa kanak-kanakku sangat menarik walaupun aku belum sekolah. Oke lah kalau itu satu kalimat ya. Katakanlah sangat menarik ini dihapus titiknya, kemudian walaupunnya W-nya kecil. Dulu masa kanak-kanakku sangat menarik walaupun aku belum sekolah. Sekarang alur berpikir yang perlu diperbaiki. Alur berpikir yang perlu diperbaiki. Kira-kira apakah masuk akal? Apakah misalnya anak pengalaman kanak-kanak itu nanti menarik kalau sudah sekolah? Padahal kan tidak juga. Paham tidak apa yang saya katakan? Lina, Lina ada kan? Jadi eh masa kanak-kanakku sangat menarik walaupun aku belum sekolah. Jadi eh ada yang logika yang tidak jalan. Ini mungkin dipertimbangkan lagi kalimat ini. Suaranya Kak Dharma hilang. Ya, maaf tadi ada tamu. Oke. Oh, eh apa jadi eh temanya seperti apa kisahnya? Kok sampai sampai kamu bilang menarik? Coba dong ceritakan. Nah, ini yang saya maksudkan dengan penulis yang merekayasa dialog. Jadi dialog itu kan memang sebenarnya harus kuat. Kalau misalnya tidak kuat, cukup dijadikan narasi seperti itu. Nah, seperti ini. Ketika teman-teman menulis satu cerpen yang tokohnya hanya dua, sebenarnya tantangannya itu ada ketika teman-teman tidak menaruh embel-embel pintanya, timpal hana, cetusnya, papar papar lina, jawab hanya lagi. Jadi kita mau nantang pembaca untuk menebak ini siapa nih yang bicara kayak gitu.
Ketika ada dua tokoh dan ketika teman-teman mampu menciptakan satu karakter yang dua karakter yang kuat, karakter masing-masing ini kuat, pembaca akan tertantang untuk menebak, oh yang lagi bicara ini si A, yang lagi menjawab ini si B. Dia akan melihat merunut karakter, menyesuaikan karakter. Oh, misalnya yang paling gampang itu kan tokoh si A berbicara lo gue lo gue. Tokoh si B menjawab dengan kamu dan saya. Itu cara yang mudah untuk membedakan karakter tanpa harus membuatnya kaku seperti ini. Papar Lina, jawab Lina, tanya Hana lagi. Jadi itu salah satu cara yang membuat dialog kita sama tidak natural. Karena ada embel-embel seperti itu. Kalau saya akan menghilangkan yang seperti itu. Jadi saya menyerahkan sepenuhnya kepada pembaca untuk menebak ini adalah dialog milik A, ini adalah dialog milik B. Apalagi misalnya eh, katakanlah contoh ya, jadi gitu ceritanya. Itu kan kalau hari Minggu. Terus kalau teman kamu pada sekolah kamu ngapain, Lin? Kata selidik Hana ini kan sebenarnya sudah mengulangi pertanyaan dari dialog ini. Jadi bisa kita hapus. Apalagi kan ada sekolah kamu ngapain, Lin? Otomatis kan yang bertanya pasti si Hana kan? Karena dalam tokoh cerpen ini hanya ada dua. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Jadi, eh nah, terkadang aku ini kan, jadi ini nih contoh di sini dulu. Nah, kalau bikin lutisan buah, buahnya dapat dari mana? Lutisan itu termasuk kata yang belum populer, mungkin hanya populer di Jawa, tetapi ketika dibaca di luar Jawa, orang pembaca di luar Jawa itu akan bingung. Ini lutisan apa ya? Jadi kalau memang dia belum ada di kamus, silahkan dicetak miring. Itu supaya pembaca tahu, oh lutisan ini adalah sebuah istilah. Nanti lutisan dijelaskan di catatan kaki. Lutisan itu adalah olahan makanan dari buah-buahan misalnya. Dijelaskan seperti itu supaya pembaca mengerti. Kemudian terkadang mainan sendiri, terkadang terkadang mainan sendiri. Mungkin maksudnya kan terkadang main sendiri. Nah, jadi hati-hati ketika misalnya teman-teman ini kan sebenarnya pengaruh kata apa? Pengaruh lisan ya sebenarnya yang kayak gini mainan. Mainan. Jadi ternyata kan dalam bahasa Indonesia mainan itu punya arti lain bahwa mainan itu adalah mainan, main peralatan main kan. Tapi kan ternyata maksud si penulis di sini adalah terkadang main sendiri. Jadi kayak gitu. Jadi benar-benar pertimbangkan diksi yang dipilih. Oke, berarti kamu bantu ibu kamu jualan. Nah, tanya Hana lagi sebenarnya bisa dihilangkan. Pasti yang bertanya adalah Hana karena tidak ada lagi orang lain di cerpen ini kan. Terus terus bertanya, 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 bertanya dan seperti ini. Gendut, perhatikan gendut bukan D tapi T. eh oke. Jadi eh, saya yakin teman-teman yang membaca ini juga bisa mengatakan bahwa percakapan ini sebenarnya tidak natural. Dialog ini kalau di WA itu tidak akan seperti ini kan responsnya. Kalau misalnya di WA tidak perlu ada seperti ini. Kan tidak ada di WA responnya ucap Rina segala macam. Jadi seperti itu. Terus dan seterusnya sama nadanya. Sama nadanya seperti itu. Kebiasaan apa itu, Lin? Ungkapku. Jadi benar-benar disetting sesuai dengan keinginan penulis. Padahal sebenarnya untuk masa kecil itu adalah satu tema menarik yang kalau penulis mampu merangkai kata-kata dengan baik, itu akan jadi satu cerpen yang berhasil. Tetapi kalau ya dibuat seperti ini, eh, untuk ide, Lina sudah sangat baik, menangkap idenya sudah sangat baik. Tetapi tinggal apa ibaratnya bahan masakan, Lina punya bahan masakan yang segar. Tetapi sayang sekali dieksekusi dengan tidak berhati-hati. Jadi masakannya hambar, cerpennya juga jadinya datar, ya. Jadi tapi tidak apa-apa untuk satu karya, kalau ini karya pertama luar biasa, sudah bagus, tinggal tinggal diperhalus lagi. Kemudian
ini juga konfliknya mungkin ketika si Hana terus-menerus eh, menjawab apa mengirimkan chat kepada Lina dan Lina merasa emosi karena eh, Hana terus-terusan chat ya. Lina harus memberikan alasan kenapa Hana ini ingin tahu. Oke lah dia ingin tahu karena teman baru, tetapi mungkin harus dibuat alasan yang kuat kenapa seseorang itu mencecar seseorang melalui WA. Apalagi ini WA ya, bukan bertemu langsung. Seperti itu. Jadi chat, hati-hati menulis chat. Jadi benar-benar harus di edit lagi. Chat CHAT ya, bukan CAT. Jadi eh jadi tadi eh, catatan ini percakapannya belum natural karena disetting sesuai dengan keinginan penulis dibuat ini lagi lah. Bayangkan dalam kehidupan nyata seperti apa jadinya. Kemudian dialognya eh, jadi bisa saja Lina membuat eh, tidak apa-apa sebenarnya dalam satu cerpen itu dialog semua atau narasi semua tergantung tergantung kebutuhan cerita. Tetapi kalau mau menyimbangkan antara narasi dan dialog juga boleh saja. Misalnya deskripsikan Hana itu siapa, seperti apa suaranya, cara dia tertawa atau dialeknya. Ketika teman-teman memasukkan dialek seseorang yang berbicara dengan dialek Jawa yang medok. Nah, pembaca bisa kita ajak tuh masuk ke dalam cerita karena tiba-tiba mereka membayangkan bagaimana tokoh yang yang berbahasa Jawa dengan kental. Dengan cara itu, cara-cara sederhana itu kita membuat pembaca ikut eh, terbawa dalam cerita kita. Jadi juga untuk yang lain ketika habis dialog tidak harus selalu ada responsnya, semprotnya, sambungnya, cetusnya, pintanya. Jadi tidak harus ada seperti itu ya. Kecuali kalau misalnya teman-teman nulis cerpen yang tokohnya banyak, katakanlah tokohnya ada 5 yang bercakap, harus diperjelas. Oh, sekarang yang berbicara tuh siapa? Respons Andre, tanya Hana, kayak gitu. Boleh memasukkan kayak gitu. Tetapi kalau hanya dua, belajar berpikir bahwa pembaca itu adalah orang yang cerdas. Dia bisa tahu. Kalau kita bisa menjelaskan karakter kita. Terus respons respons yang benar itu respons pakai S ya, respons bukan respon, tapi respons itu yang di kamus. Jadi eh, memang benar-benar menjadi penulis itu berat, tetapi bukan mustahil kalau teman-teman rajin berlatih, insya Allah bisa jadi penulis yang baik. Itu mungkin dari saya, Kak In. Silahkan, saya kembalikan ke Kak In. Oke, terima kasih Kak Dharma. Gimana teman-teman? Ada yang mau bertanya atau merespons atau ingin menanggapi, me- me- menyarankan sesuatu? Silakan. Ada nggak nih teman-teman? Halo. Aduh. Ya gimana Hen? Ya, jadi kan tadi kan karakternya kan 2 orang tadi ya itu ya. Kan juga Mm-mm. bisa cerpen kan bisa monolog doang atau narasi doang ya kalau nggak salah ya. Bisa dialog Bisa, doang gitu. bisa, Bisa. bisa, 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 Bisa nggak apa kalau karakternya cuma satu gitu kan karena satu jadi kan cuma bisa, narasi dulu ya. Bisa. Jadi kayak film bisa, tanpa dialog itu bisa jadinya. bisa Dialog jadi kan sendiri. narasi itu artinya eh narasinya berarti eh apa konfliknya tokoh dengan dirinya sendiri kalau begitu, kalau sendiri. Iya. Oh, jadi bisa kayak film gitu ya tanpa dialog gitu. Jadi dikit-dikit dialognya gitu. Bisa, bisa. Saya pernah nulis cerpen juga tidak pakai dialog kok. Hmm, Oh, iya, iya, iya. Saya carikan Nah, kalau sebentar. yang tanpa dialog kayak gitu, kalau saya sih secara pribadi saya nggak terlalu senang. Hmm. Tergantung selera penulis karena itu adalah hak prerogatif penulis kan. Jadi Iya. eh, kalau misalnya mau ini ya nggak masalah. Jadi
Sebentar saya carikan dulu cerpen saya yang satu tokoh itu. Mau tanya boleh nggak? eh, Halo, Sebentar mana ya? Halo, ya mau nanya boleh nggak? silahkan. Jadi gini Kak, kadang saya ketika punya ide itu belum berniat untuk menulis. Tapi ketika sedang menulis, idenya itu menghilang. Itu bagaimana Kak? Solusinya? Terima kasih. Bisa diperjelas. Suaranya kecil banget. Mm-mm. Sekarang gimana? Nah, gitu. Jadi, saya terkadang ketika punya ide, itu masih ada kegiatan lain lah, entah apalah. Jadi belum sempat untuk menuliskan. Ketika pas Hmm, menulis, kadang itu idenya hilang. Itu bagaimana sih solusinya? Terima kasih. oke. Solusinya gampang banget. Ketika ada lagi melakukan sesuatu, ketika ada tiba, memang ide suka datang di saat-saat seperti itu, Lin. Ketika ada lagi sedang melakukan sesuatu, kemudian tiba-tiba ada kalimat dialog yang terlintas, caranya kan HP ada terus nih, nggak pernah jauh dari HP kan? Hmm, Catat di situ, terkadang di, ya, di terkadang notes, enggak. di notes HP, dicatat di notes HP dulu. Ide apa yang terlintas, catat dulu. Nah, kemudian cari waktu untuk mengeksekusi idenya. Jadi jangan dibiarkan ketika misalnya dapat ide, catat cepat. Jadi kan namanya ide kan itu susah ya, cari ide susah. Jadi harus benar-benar ketika dia datang ditangkap dengan baik, dicatat dulu di HP, di atau di kertas, apa saja alat tulis yang terdekat, catat dulu. Kadang di belakang struk belanja, kalau itu yang terdekat, kadang mah tuh paling jengkel ketika misalnya lagi masak terus tiba-tiba terbayang ide apa begitu langsung. Makanya sekarang laptop tuh tidak pernah jauh dari dapur, ada di meja meja makan dekat dekat kompor, karena ketika misalnya lagi terpikir satu ide langsung catat di situ, ketik dulu di halaman kosong. Nanti ketika lagi mau sudah punya waktu dan harus punya waktu, eh, saya mengeksekusi itu karena begini deh, ide itu sama, saya selalu percaya bahwa ide itu seperti sayur. Ketika sayur yang dibiarkan layu itu kan ketika kita masak sudah tidak enak lagi ya. Makanya ketika ide itu masih segar, usahakan eh, langsung eksekusi, langsung masak saat itu juga. Cari waktu. Karena namanya pekerjaan, namanya tugas itu tidak ada habis-habisnya. Selesai satu tugas pasti akan ada lagi tugas yang lain. Kalau teman-teman tidak berkomitmen, ya kayak gitu. Jadi ketika ada ide catat dulu dengan apapun yang ada di dekat Lina, mau HP, mau kertas, yang penting ditangkap dulu. Nanti ketika ada waktu, usahakan jangan terlalu lama eksekusi idenya. Jadi eh, mungkin nanti saya kirimkan yang PDF ya Kak, yang tulisan yang ada yang Oke. saya katakan cerpen tanpa dialog itu eh, kayak gini nih. Saya bacakan sedikit ya, nanti disilahkan kalau berkenan. Aku melihat laki-laki itu ketika pada suatu hari harus melewati jalan Andalas, jalan yang sebenarnya tidak terlalu kusukai karena meskipun dua jalur memiliki begitu banyak lampu merah dan pembawa kotak amal. Jadi ini ini fenomena yang saya lihat di Gorontalo karena sekarang setiap lampu merah itu sudah ada pembawa kotak amal. Tidak apa-apa sih, tapi itu kan hanya hanya cara untuk membuat pembaca terlibat dengan setting cerita yang saya ciptakan. Karena biasanya kan kayak gini, pembawa kotak amal itu kan biasanya hanya muncul di hari Jumat ya. Tetapi sekarang muncul di tiap hari di semua perempatan yang ada di Kota Gorontalo. Nah, itu saya tuangkan ke dalam cerita. Kemudian eh rute jalan eh, rute jalan Taib M Gobel, nama-nama jalan di sini. Kemudian saya sebut terus rute-rute yang kelewati pergi pulang kantor tiap hari sedang macet-macetnya karena sedang ada hajatan pernikahan salah satu anak pejabat yang tinggal di daerah itu. Jalanan ditutup melebihi setengah dan hanya menyisakan sedikit ruang yang cukup dilalui sepeda motor dan bentor. Besok baru hari H, tetapi tenda acara sudah dipasang dari kemarin sore. Nah, ini juga salah satu cara saya mengkritik yang bikin hajatan di sini. Jadi ketika misalnya ada pernikahan nih,
dia tutup jalan tuh dari 3 hari sebelumnya. Jadi benar-benar sangat mengganggu pengguna jalan. Jadi kadang tidak ada jalur alternatif yang disediakan tuh sangat menyulitkan. Harus putar berapa kali. Nah, itu satu angka dalam cerita. Lalu eh aku terlambat tiba di rumah hingga membuat kucingku marah. Ia nekat menghamili 3 kucing tetangga, kebiasaan buruk yang ia lakukan sebagai aksi protesnya kalau aku pulang terlambat. Aku mengetahui perkara 3 kucing ini setelah mendapat WA beruntun dari Bu Endang, Bu Nara, dan Bu Salma. Kan 3 kucing ya. Harusnya mereka berterima kasih mendapat benih bagus. Tapi ya sudah, oke. Saya tarik lagi pembaca untuk ke tokoh yang tadi saya ceritakan ya. Karena judulnya kan laki-laki di pertigaan Andalas. Mari kita kembali ke laki-laki di Jalan Andalas yang ceritakan tadi. Ia seenaknya saja menghentikan laju mobilku, juga kendaraan lainnya, untuk memberi jalan pada satu bentor butut tanpa atap. Bentor itu kendaraan khas di sini. Juga 2 pengendara sepeda motor dan 1 truk pengangkut sampah. Padahal aku sedang memburu pukul 7.30. Sejauh ini aku memegang rekor pegawai yang tidak pernah terlambat sekalipun. Alasan jujur, aku tidak rela kehilangan potongan 1% untuk setiap menit keterlambatan. Sampai di mana tadi? Nah, itu ketika kita memberi pertanyaan, kita itu sebenarnya memancing pembaca apakah dia masih mengikuti cerpen kita atau tidak. Jadi kita melemparkan pertanyaan ya. Sampai di mana tadi? Nah, Oh, kayak gitu. Jadi tiba-tiba ketika misalnya sudah gitu cara kita melempar pertanyaan kepada pembaca. Oh iya, laki-laki itu. Sampai di mana tadi? hmm. Oh iya, laki-laki itu. Aku sontak menginjak rem karena tak siap berhenti. Laki-laki itu mengacungkan tangan kirinya, memberi aba-aba, berhenti dan seolah itu tak cukup, dia juga meniup peluit logam bertali warna merah. Mirip yang dipakai pemimpin pasukan gerak jalan setiap 17-an. Dengan sikap yang digagah-gagahkan. Polisi lalu lintas pun bakal mati gaya kalau lihat tingkah laki-laki ini. Aku melemparkan pandangan jengkel. Duh, pagi-pagi sudah bikin tidak mood. Nah, itu kan mood, itu kan bahasa Inggris. Jadi saya miringkan. Kayak Hmm. gitu caranya. Serta klakson panjang yang tak sabar. Angkot di sampingku sedang bersemangat memutar Pigi Jodeng Dia. Itu lagu yang sangat populer di Gorontalo ya. Dengan pengarah suara yang sudah lelah. Itu dengan melibatkan, itu kan kita melibatkan indera pendengaran ya. Kita Ya. mengajak pembaca untuk ikut mendengarkan apa yang didengarkan si tokoh. Nah, salah satu cara untuk membuat cerita kita menjadi lebih hidup. Kayak gitu. Hmm. Kita membuat pembaca mencium apa yang dirasakan dicium tokoh, eh, mendengar apa yang didengar tokoh. Seperti itu. Itu mungkin ya. Jadi nanti kalau penasaran silahkan baca lebih lanjut cerpen ini. Ya. Oke, teman-teman, apakah ada lagi atau kita usaikan sampai di sini? Sebentar ya. Teman-teman, kembali saya ingatkan ya soal revisi cerpen. Jadi kalau paling lambat ke Kadarmanya itu Jumat, berarti ke saya harus lebih awal, entah Rabu atau Kamis. Ini nanti juga akan saya sampaikan ke grup ya. Teman-teman di sini bisa nyalain kamera nggak? Mungkin sebentar, kalau memang semua bisa nyalain kamera, kita sesi foto-foto dulu karena ini kelas terakhir. Gimana Henry, bisa nggak? Sebentar ya Kak, 5 menit ya. Bentar ya, ada tamu lagi. Bentar ya. Oke, oke. Bisa sih, tapi susah, agak susah. Apa itu? Susah apanya? Nggak fokusnya itu. Sudah. Silahkan. Oke, Kak, Ada lagi? silakan. Ada lagi Kak yang mau Sudah. bertanya, teman-teman? Kak Dharma bisa bantu foto nggak ini buat sesi kali ini? Saya coba ya. Oke. Sudah buka kamera semua? Sudah.
Oke. Sebentar. Hanya 6 orang ya yang hadir. Iya, seberapa aja lah yang penting Oke, ada. 1, 2, apa Pak? Ya, 1, 2, sebentar. Sebentar. Oke, sudah? Karena mau bikin beritanya. Oke, sudah. Mohon maaf, sekarang ya harusnya sudah selesai dari kapan, tapi ternyata bisa selesai hari ini. Jadi mohon dimaafkan. Oke, jadi soal yang buku tadi gimana, Kak? Oh, kalau bisa dikumpul hari Jumat depan, mungkin saya siap membaca kembali hasil revisinya. Tetapi kalau lewat dari itu mungkin saya lepas tangan ya. Oh, oke. Soalnya sudah sibuk lagi, Agustus sudah sibuk lagi. Ada seminar lagi sampai Desember. Oh, oke. Kalau begitu. Baik, teman-teman. Terima kasih banyak sudah hadir di sini. Kak Dharma juga terima kasih banyak. Dan semoga sukses selalu buat kita semua. Dan ya, eh, seperti kata Kak Dharma tadi, rajin berlatih, berlatih, berlatih. Gitu ya. Oke, teman-teman, selamat sore semuanya. Sampai jumpa di event-event berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Izin live ya. Terima Ya. kasih semua.